Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Belajar Empati, Belajar Memahami. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda. Selamat menyaksikan. Baik, itulah prolognya. Jadi empati ya. Kalau lihat seseorang tuh, ada anak-anak main ke sini. Siapa tuh yang bawa anak kecil? Ngaco, nggak tanggung jawab. Jangan begitu. Mungkin disimpan di rumah nggak ada yang jaga, benar? Sedangkan mau nyari ilmu, tinggal kita atur. Oh, karena bawa anak, kita bawa tempat khusus, cari solusinya. Bukan dimarah-marah. Suara apa itu? Suara saya, ya. Menyerupai HP bekas, ya. Lagi sholat, HP orang bunyi, atau alarm, ya. Jengkel. Tapi nggak bisa apa-apa, ya kan? Jengkel, mau nyuruh berhenti, nggak tahu lagi yang mana yang bunyi. Kalaupun kita nyuruh berhenti, berarti batal sholat kita. Itu mah dendam kesumat, jangan. Cobalah, innalillah di hati itu ya. Ini ujian dari Allah. Mau fokus ke suara HP atau fokus ke Allah? Bunyi lagi. Kalaupun mau ingat, oh, tadi ini ujian dari Allah. Oh, kasihan. Pasti orangnya menderita, ya kan? Yang HP-nya bunyi itu menderita, Pak. Dia juga udah takut nih dimarahin sekelilingnya, mau dimatiin HP-nya, lupa nyimpennya. Ada pijit-pijit, ternyata kebal, nggak mati-matian. Waduh, orang yang HP-nya bunyi itu menderita, Pak. Sepanjang bunyi itu, karena dia merasa bersalah, takut orang lain marah. Tanpa kita marahi saja, itu sudah menderita. Jadi kalau sudah selesai bunyi, Assalamualaikum, ya gak apa-apa, ke depan bisa lebih hati-hati, dah enak, betul tidak? Bapak yang HP-nya bunyi, jangan bunyi dong Pak. Sudah bunyi tadi, sudah selesai. Dan orang itu sudah menderita, tidak usah ditanya. Kalau ke masjid matiin, tidak usah dinasehati juga, udah tahu beliau tuh, aduh saya harus matikan ya. Justru ladang bagi kita untuk bijaksana. Rasulullah SAW ketika sholat ada anak menangis, dipercepat tuh sholatnya. Waktu beliau sedang sujud, cucunya Hasan Husain naik kuda-kudaan di punggungnya, beliau sujud saja terus, empati. Nah, cucu nggak ngerti apa-apa, kalau saya sujud bapak naik ke punggung saya, tentu urusannya beda ya. Tiap orang punya tingkat usia, tingkat pemahaman, tingkat keimanan, punya pendidikan yang beragam, masa lalu, trauma-trauma. Ada yang traumatis, curiga aja ke suami misalkan ya. Kenapa? Karena memang suaminya mencurigakan dari dulu tuh. Jadi nggak mudah itu. Hadirin, jangan nganggap remeh trauma ya. Ada kejadian-kejadian yang bisa membuat orang traumatis, dan itu tidak sederhana bagi yang mengalaminya. Saya punya teman gagah, perkasa, pangkatnya tinggi. Kalau naik pesawat Pak, kibri. Kenapa? Karena pernah suatu saat naik pesawat dan turbulen, dan itu membuat mencekam. Mendengar kata pesawat saja sudah mules Pak. Itu bukan keinginan, inginnya biasa ya. Lihat tiket pesawat aja bisa keluar keringat dingin. Kita bisa saja masa gagah-gagah takut naik pesawat. Itu tidak menyelesaikan masalah, karena yang bersangkutan juga tidak mau trauma itu ada. Kita jangan mengejek, jangan malah dikeluarin gambar pesawat. Wah, itu dolim. Ada yang takut kecoa, kita ketawa, takut kecoa, dilemparin kecoa, dia jerit, oh zolim. Kenapa takut ke kecoa? Ya ada trauma sendiri. Maaf Pak, astagfirullahaladzim. Saya ada ujiannya Pak. Saya tuh kalau lihat colokan tuh ya, suka mual, bayangin Pak. Jadi kalau mau ngecas tuh mual, itu apa-apa. Kan pasti nyolok itu Pak.
Apalagi kalau susah masuk, colok jadi mual di sini, gak nyambung pisan. Masa dari colokan ke mual? Tapi terjadi itu Pak. Jadi gimana kalau menyolok supaya nggak mual sambil zikir, ya Allah, cawas begitu. Kadang-kadang kalau ingat nggak dilihat, penting masuk. Aneh ini Pak, tapi nyata. Dan tidak ingin saya pakai mualia. Masa lihat colokan mual ya kan, nggak nyambung pisan. Dan saya tidak pengen diejek, yang ingin dibantu gimana supaya hilang. Nah begitulah. Dan tiap orang punya trauma masing-masing. Ada yang dengar klakson, tidit, keringat dingin. Kenapa? Karena klakson itu atasannya waktu mau mecat. Jadi kebayang-bayang terus. Dan kita jangan main-main, tidit, langsung kemana-mana, tidit. Zolim. Hadirin, mari kita tingkatkan kearifan kita. Banyak yang ingin berubah menjadi baik. Tapi ya tidak seperti mudah membalikan tangan. Walaupun pesantren, walaupun baca Quran, walaupun tahajud, itu perlu perjuangan tiap orang itu. Dan kita perlu memahami keadaan orang. Dari sanalah insya Allah kita bisa bersikap lebih adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bukan karena memahami kemudian kita jadi tidak bertindak adil ya, tapi memahami jauh lebih adil.